Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kiki Prasongko, NIM 074 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan komputer. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, standarisasi jaringan komputer. Yang kedua, contoh sebuah standarisasi. Yang ketiga, model OSI. Yang keempat adalah model TCP/IP. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Standarisasi jaringan. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau protokol yang telah disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi standar. Standarisasi jaringan diperlukan untuk kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Standarisasi merupakan kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Standarisasi jaringan disebut juga dengan protokol, di mana protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk berkomunikasi dengan baik. Masing-masing protokol itu mempunyai konsep yang berbeda, berkaitan dengan media maupun servis yang digunakan dalam komunikasi jaringan tersebut. Nah, suatu protokol itu dapat berjalan di semua peralatan di dalam jaringan, berkaitan dengan perbedaan media satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada contoh standarisasi. Di sini ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Itu adalah protokol yang umum digunakan dalam komunikasi pada sebuah internet. Berikutnya ada NetBEUI, standarisasi untuk Microsoft. Dan yang ketiga ada IPX atau SPX, standarisasi untuk Novell. Berikutnya kita ke model OSI. Model OSI adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Nah, OSI merupakan model yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network itu dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer yang lain melalui sebuah media transmisi. Nah, tujuan diciptakannya model OSI adalah untuk mempermudah pengertian, penggunaan desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Berikut konsep layering OSI. Di sini gambarnya ada 7 layer, di mana yang 3 bawah merupakan media layer dan 4 yang atas merupakan host layer. Di sini saya akan menjelaskan tentang layer-layer dari OSI. Yang pertama ada physical layer. Physical layer merupakan layer pertama atau terendah dari model OSI yang bertanggung jawab mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengirim ke physical layer perangkat penerima melalui media komunikasi jaringan. Yang kedua ada data link layer, yaitu bertanggung jawab memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi saat transmisi data. Nah, tanggung jawab dari supplier media access control atau MAC. Dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Ini merupakan tanggung jawab dari supplier logical link control atau LLC. Berikutnya ada network layer, yaitu bertugas menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Nah, router jaringan sebagai fungsi utama di layar ini dalam hal routing yang memungkinkan paket dipindahkan agar komputer yang terhubung satu sama lain didukung dengan menyimpan alamat IP. Layer network mengelola pemetaan alamat logikal dan fisik. Berikutnya ada transport layer, yaitu bertanggung jawab mengirimkan pesan antara 2 atau lebih host dalam jaringan dan menangani pemecahan serta penggabungan pesan maupun mengontrol kehandalan jalur koneksi. Berikutnya ada session layer, yaitu mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola,
dan memutuskan koneksi antar komputer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Berikutnya ada presentation layer, yaitu bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintak yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi, serta melakukan proses enkripsi atau deskripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Nah, yang terakhir ada application layer, yaitu lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Nah, cara kerja OSI digambarkan dengan skema berikut. Penjelasannya, pada application layer disediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirim data ke komputer lain melalui jaringan. Email tersebut dikonversi menjadi format jaringan pada presentation layer, lalu di session layer akan dibentuk sesi perjalanan data dari mulai bentuk hingga selesai proses pengiriman. Pada transport layer, data tersebut dipecah lalu dikumpulkan pada transport layer si penerima. Nah, pada network layer itu dibuatkan alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui data tersebut. Ketika sampai di link layer, data dibentuk menjadi frame dan alamat fisik untuk penetapan perangkat pengirim dan penerima. Physical layer kemudian mengirimkan data tersebut melalui medium jaringan menuju ke lapisan transport penerima. Berikutnya kita ke model TCP atau IP. Model TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. Nah, model TCP/IP ini terbentuk dari dua komponen, yaitu Transmission Control Protocol atau disebut TCP dan Internet Protocol yang disebut IP. Nah, model TCP/IP ini dikembangkan oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA untuk Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Nah, fungsi TCP/IP pada komunikasi internet itu adalah untuk sarana pengiriman file dalam suatu jaringan. Konsep layering TCP/IP digambarkan sebagai berikut. Ya, di sini ada 4 layer. Yang pertama application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Nah, tugasnya application layer itu merupakan layar paling atas pada model TCP/IP yang bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Nah, protokol ini mencakup protokol seperti Domain Name System atau DNS, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Telnet, Simple Mail Transfer Protocol SMTP, dan protokol yang lain. Yang kedua ada transport layer, yaitu berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Diagram Protocol atau UDP. Berikutnya ada Internet Layer, yaitu berfungsi untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Nah, protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol, Address Resolution Protocol (ARP), Internet Control Message Protocol (ICMP), dan Internet Group Management Protocol atau IGMP. Nah, yang terakhir ada Network Access Layer, yaitu berfungsi untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. Dengan kata lain, mendefinisikan protokol-protokol dan hardware yang digunakan dalam pengiriman data. TCP/IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN, seperti contohnya adalah Ethernet dan token ring. Kemudian cara kerja TCP/IP. Nah, ini skemanya. Dalam TCP/IP terjadi penyimpanan data dari protokol yang berbeda di satu layar ke protokol yang lain. Setiap protokol memperlakukan semua informasi yang diterimanya dari protokol lain sebagai data. Nah, jika suatu protokol menerima data dari protokol lain di layar atasnya, ia akan menambahkan informasi tambahan miliknya ke data tersebut.
Informasi ini memiliki fungsi yang sesuai dengan fungsi protokol tersebut. Setelah itu, data ini diteruskan lagi ke protokol pada layar di bawahnya. Nah, hal yang sebaliknya terjadi jika suatu protokol menerima dari protokol lain yang berada pada layar di bawahnya. Jika data yang diterima dianggap valid, maka protokol akan melepas informasi tambahan tersebut untuk kemudian meneruskan data itu ke protokol lain yang berada pada layar di atasnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Kiki Prasongko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.